Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animan Oliva. Pada video kali ini kita akan belajar tentang definisi dari grup teori ya. Jadi di sini kita akan memberikan definisi dari grup, kemudian saya akan memberikan contoh dari grup. Oke, definisi. Definisi grup. Misal di sini adalah G himpunan tak kosong. Dengan operasi biner ya. Atau saya tidak akan pakai dengan operasi biner, tapi dengan operasi misalkan operasi bintang di sini ya. Maka struktur aljabar K dengan operasi bintang disebut grup jika untuk semua A, B, C di K berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama yaitu adalah tertutup, atau dengan kata lain di sini adalah operasi biner ya. Jadi di sini kita katakan tertutup jika saya A, operasi B itu adalah tetap di G. Kemudian yang kedua di sini adalah asosiatif. Ya, asosiatif di sini adalah A bintang B bintang C ini adalah sama dengan A bintang B bintang C. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah mempunyai elemen identitas. Oke, jadi di sini adalah kita punya namanya elemen identitas ya. Jadi ada, dan elemen identitasnya di sini adalah tunggal, jadi cuma satu. Jadi untuk semua ya, bentar. Ini saya temukan dulu ya. Jadi ada E di K ya. Sedemikian sehingga A bintang E sama dengan E bintang A di sini adalah sama dengan A untuk semua A-nya ini adalah di G. Oke, yang keempat di sini adalah dia mempunyai inverse. Ya, jadi mempunyai inverse di sini yaitu untuk setiap A-nya itu adalah di K ya. Jadi di sini saya bilang ya, untuk setiap A di G maka ada A inverse di K ya, sehingga A bintang A inverse ini sama dengan A inverse bintang A ini sama dengan E ya. Di mana E-nya di sini adalah elemen identitas. Jadi untuk setiap elemen ya, setiap elemen di G maka kita punya yang namanya inverse. Kalau tadi identitasnya itu adalah berlaku secara umum, jadi untuk semua A-nya itu ada E ya. Nah, yang dia merupakan identitasnya. Jadi keempat ini merupakan aksioma dari grup ya. Kemudian kita juga ada namanya definisi grup abelian, atau bisa juga kita sebut sebagai grup komutatif ya. Oke,
Jadi misal K adalah grup, maka K disebut grup komutatif jika untuk setiap A, B di K, maka berlaku A bintang B itu sama dengan B bintang A. Ya, jadi ini adalah merupakan definisi dasar dari grup. Sekarang kita akan ke contoh di sini. Contoh yang pertama. Ya, misalkan di sini kita punya namanya himpunan ya. Himpunan. Misalkan di sini saya punya himpunan bilangan bulat ya. Bentar. Oke, saya hapus dulu. Oke, di sini misalkan saya punya himpunan. Oke. Himpunan bilangan bulat Z ya. Dengan operasinya perkalian. Bentar, ini saya hapus dulu. Maaf. Saya akan pakai biasa aja. Oke. Oke, contoh di sini adalah misalkan Z ya. Dengan operasi penjumlahan di sini adalah merupakan grup. Nanti kalian bisa buktikan sendiri ya. Kemudian di sini misalkan saya punya Z ya. Atau N, mungkin N ya. N ya. Terhadap operasi perkalian ya atau operasi penjumlahan ya. Ini apakah dia merupakan grup? Ya. N di sini adalah himpunan bilangan asli ya. Oke, yang pertama dia otomatis tertutup ya. Nah, sifat tertutupnya di sini dia terpenuhi ya. Karena kenapa? Karena di sini saya punya, kalau misalkan saya punya A, saya tambah dengan B, ini adalah di N ya. Nah, di mana A, B-nya ini adalah di N juga. Lalu kalau sifat yang kedua, apakah dia bersifat asosiatif? Iya, dia bersifat asosiatif. Di sini saya tidak akan buktikan. Dia akan bersifat asosiatif ya. Oke, kemudian apakah dia mempunyai identitas? Nah, di sini dia tidak mempunyai identitas. Kenapa? Karena di sini ada ya. Ada 0. Dia bukan elemen di N ya. Jadi jangan ada ya. Jadi nolnya ini bukan N, sedangkan nolnya ini merupakan identitas terhadap perkalian gitu ya. Jadi di sini N ini tidak mempunyai identitas. Ya, secara otomatis dia juga tidak akan mempunyai inverse ya terhadap operasi penjumlahan. Ya, dan tidak mempunyai inverse dan identitas. Jadi N ini terhadap operasi penjumlahan di sini bukan merupakan grup ya. Tapi di sini N karena dia sudah mempunyai sifat yang biner dan kemudian dia asosiatif ya, maka di sini kita bisa menyebutkan bahwa N ini adalah merupakan semigroup. Oke. Sekarang kita akan lihat kembali ke definisinya ya. Oke, jika dia memenuhi sifat tertutup, maka di sini dikatakan kita memiliki operasi biner ya. Oke, kemudian jika dia memenuhi sifat sampai asosiatif, maka di sini kita sebut sebagai semigroup.
Oke, kemudian jika kita tambahkan lagi sampai dia memiliki identitas, maka di sini dia disebut sebagai monoid. Jika keempatnya, maka kita sebut dia adalah grup. Oke, terima kasih. Sampai di sini video tentang grup teori kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube saya. Sampai jumpa.